Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku mau bikin bakso dan pastinya juga untuk menempati janji aku akan share resep tentang kuah bakso yang bener-bener rasanya tuh gurih dan juga sedap. Resep kali ini cocok banget untuk acara di rumah, kemudian untuk menu Idul Adha nanti, atau bisa juga untuk ide menu makanan anak-anak dan juga orang rumah. Pastinya mereka cocok banget dengan resep ini. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara membuatnya? Juga pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai, semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Pastinya aku juga sudah tulis ulang semua bahan di description box di bawah. Untuk yang pertama, aku mau siapkan untuk bahan tumisan. Jadi aku siapkan bawang putih dan juga bawang merah. Kemudian kedua bawang ini aku mau blender. Atau selain menggunakan blender juga bisa diulek secara manual. Yang pasti sesuai selera aja ya, gimana enaknya. Dan ini dia hasilnya setelah aku blend. Hasilnya benar-benar halus. Tadi aku juga tambahkan minyak ya beberapa agar dia lebih halus lagi nanti hasilnya pada saat di blender. Setelah itu sisihkan. Setelah itu di sini aku mulai panaskan minyak. Ini kurang lebih aku pakai minyak 2 sendok makan. Kemudian mulai tumis semua bahan yang sudah di blender tadi. Dan di sini aku numisnya hanya sampai setengah matang aja. Karena nanti mau aku langsung masukkan ke dalam kuahnya, jadi nggak usah sampai terlalu matang ya. Setelah setengah matang seperti ini, kemudian matikan api dan sisihkan. Lanjut, aku mau siapkan dandang ini untuk bikin kuahnya. Jadi aku masukkan sebanyak 4 liter air. Setelah itu aku juga sudah siapkan tulangan. Jadi ini tulang iga. Aku pakai sebanyak 250 gram. Setelah itu cuci bersih dan setelah dicuci kemudian rebus. Untuk air rebusan yang pertama ini aku buang karena airnya tuh kotor banget. Jadi ini aku masukkan untuk air rebusan yang kedua kalinya. Setelah itu rebus air dan juga tulangan ini sampai benar-benar mendidih. Dan setelah mendidih kemudian masukkan bawang-bawangan tadi yang sudah kita tumis sampai setengah matang. Lanjut untuk perbumbuannya nih, aku pakai bumbunya ini semuanya sudah aku siapkan, tinggal cemplung-cemplung aja. Ada bawang merah goreng, kemudian ada juga bawang putih goreng. Setelah itu ada gula pasir. Kemudian aku pakai biji pala bubuk, tapi untuk pala bubuk ini opsional, bisa pakai bisa juga enggak. Lanjut ada lada bubuk, kemudian garam. Setelah itu aku pakai kaldu jamur dan juga kaldu sapi. Kemudian ke semua bahan ini lanjut masukkan aja ke dandang yang tadi sudah berisi kuah dan juga tumisan bawang-bawangan. Setelah itu aduk-aduk rata agar bumbunya nanti lebih meresap lagi ke dalam air kuahnya ini. Rebus lagi sebentar sampai benar-benar airnya tuh mateng dan juga bahan-bahannya ini benar-benar meresap. Dan setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian aku pakai bawang goreng pre atau biasanya kalau aku di sini tuh nyebutnya bawang pre. Jadi ini aku potong-potong kecil dulu, kemudian masukkan dan rebus sebentar aja. Jadi untuk takaran bumbunya ini menurutku tuh benar-benar pas dengan ukuran air sebanyak 4 liter ya. Kalau misalnya kamu mau bikin banyak lagi, kamu tinggal tambahkan lagi untuk takaran bahan atau bumbu-bumbunya. Dan ini dia untuk tambahan baksonya. Jadi aku hari ini bikin lengkap. Ada tahu putih atau tahu rebus. Jadi ini bikinnya gampang banget. Tinggal kita cemplungkan aja di air. Jadi kita rebus sebentar sampai dia matang kemudian angkat.
Setelah itu aku juga pakai bakso sapi. Untuk adonan bakso sapinya ini juga aku masukkan ke dalam tahu matang atau biasanya di sini tuh aku nyebutnya tahu kopong. Jadi potong di bagian tengahnya kemudian isi dengan adonan bakso sapi. Dan untuk isian selanjutnya aku juga pakai siomay. Bahannya juga sama, jadi adonannya ini aku pakai adonan bakso sapi. Kemudian aku tambahkan atau aku masukkan ke dalam kulit pangsit. Aku juga pakai mie kuning, kemudian aku pakai sawi dan aku pakai gorengan. Nah, untuk cara penyajiannya biasanya tuh kalau aku lihat di tukang bakso ya, jadi kuahnya itu disiram-siram ke isian baksonya ini agar meresap untuk bahan-bahan kuahnya ini ke dalam isiannya. Nah, untuk cara bikin bakso sapinya sendiri aku sudah pernah share atau bagikan, jadi kamu bisa lihat di video sebelum ini atau nanti linknya aku akan taruh di description box di bawah. Nah, untuk penyajiannya, jadi di sini aku pakai mie kuning yang tinggal mie kita siram dengan air panas aja. Kemudian aku tambahkan juga dengan tahu isi atau tahu bakso. Kemudian pakai siomay kukus, tahu rebus, dan kemudian masukkan juga bakso sapinya. Jadi kalau bikin sendiri bakso di rumah itu benar-benar puas banget makannya dan juga yang pasti sehat karena bahan-bahannya itu terjamin dan tidak ada bahan yang dilarang untuk dimakan. Dan setelah selesai semua bahan isian kita tata di mangkok tadi, kemudian siram dengan menggunakan kuah yang sudah kita bikin tadi. Ini tuh bener-bener enak banget, cocok untuk kalau lagi ada acara di rumah atau boleh juga untuk jadi ide jualan dari rumah. Untuk harga jualnya jadi tinggal menyesuaikan aja ya berapa biaya atau modal awalnya pada saat belanja di awal nih. Kemudian biaya operasional dan juga biaya yang lainnya. Karena aku suka pedes, aku tambahin juga dengan cabenya dan ini bener-bener enak banget, rekomen banget. Dan aku lupa karena aku sudah bikin gorengan dan ini gak aku masukkan. Jadi aku langsung ambil dulu gorengannya dan rasanya tuh bener-bener lengkap banget, enak yang pasti. Aku bikin ini tuh rencananya untuk 2 atau sampai 3 hari ke depannya. Ternyata hanya bertahan 1 hari aja karena sudah ludes untuk anak-anak. Dan untuk rasa kuahnya itu bener-bener enak banget, gurih dan juga sedap. Jadi aku nambahin untuk pala bubuknya itu bener-bener bikin rasanya itu semakin kuat. Apalagi untuk para pemula nih yang belum pernah bikin kuah bakso. Ini tuh bener-bener rekomen banget dan pasti dijamin anti gagal. Nah, tadi kuncinya jangan lupa ya, icip-icip rasa dulu sebelum disajikan. Jadi kalau misalnya kurang gurih atau kurang sedap bisa ditambahkan dengan kaldu sapinya. Nah, jadi gimana? Cantik banget kan untuk tampilannya dan juga kalau untuk sajian atau disajikan di rumah untuk dimakan sendiri itu bener-bener anak-anak pasti puas banget. Karena bahannya juga sederhana dan cara bikinnya juga gampang banget. Nah, gimana, gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.